teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia hingga akhirnya bisa merdeka? Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini tentu tidak diperoleh dengan mudah. Banyak tokoh bangsa yang berjuang, berkorban, dan bekerja keras demi terbebas dari penjajahan. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang peristiwa menjelang dan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh penting yang terlibat, serta makna kemerdekaan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kronologi peristiwa menjelang proklamasi. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi berbagai peristiwa penting. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Karena adanya perbedaan pendapat, Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan pemuda. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut segera mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan musyawarah, akhirnya naskah proklamasi disusun di rumah Laksamana Maeda. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan disepakati bersama. Selanjutnya yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi DRS Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting karena menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Berikut isi pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting dalam proklamasi. Banyak tokoh yang memiliki peran besar dalam peristiwa proklamasi. Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta menjadi pembaca teks proklamasi sekaligus tokoh utama kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada Ahmad Subarjo yang membantu menyusun naskah proklamasi, Sayuti Milik yang mengetik naskah proklamasi, serta Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Selanjutnya yaitu menghargai perjuangan pahlawan. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan yang panjang. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus saling menghargai jasa para pahlawan. Salah satu caranya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, serta mencintai tanah air Indonesia. Dan yang terakhir yaitu makna proklamasi bagi kehidupan bangsa. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dengan proklamasi, Indonesia terbebas dari penjajahan dan memiliki hak untuk mengatur negaranya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pembelajaran tentang peristiwa menjelang dan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga kita semakin memahami perjuangan para pahlawan dan semakin mencintai bangsa Indonesia.